Ya saudara, hari ini rasanya luar biasa. Beda dengan biasanya. Karena semua beda saudara, pakai pakaian untuk Imlek saudara. Ya saya juga dipesan nanti mau baca kalau khotbah. Ya sama ya, pakai pakaian untuk Imlek ya saudara. Jadi ya saya ikut. Tapi saya percaya semua akan datangkan kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah saudara. Saya senang setiap kali kita ibadah seperti tadi, kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Sejak saudara bisa tangkap betapa pentingnya hadirat Tuhan saudara. Sementara kita ada hadirat Tuhan, itu artinya Tuhan sudah menyatakan. Tuhan sedang menyatakan hadiratnya. Kalau Tuhan menyatakan hadiratnya, Tuhan itu berkarya. Saudara, akan ada yang sangat beda saat kita lakukan semuanya ada dalam hadirat. Kita baca firman, ya ada hadirat dan tidak beda saudara. Kita sedang berdoa, ada hadirat dengan tidak itu beda sekali. Ibadah sangat-sangat penting dengan hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan, artinya Tuhan nyatakan hadiratnya, Tuhan berkarya, itu lebih dari semua pertemuan. Kalau enggak ada, hanya biasa-biasa saja saudara. Jadi saya ajak saudara beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan yang menyatakan hadiratnya. Ya, pertama juga enggak lupa ucapkan selamat tahun baru Imlek ya. Saudara yang merayakannya, gereja kita juga nuansa Imlek saudara. Iya, apa ini bahasa Mandarin ini? Ya, Sinien Kuailu ya. Apalagi ya saudara, Senti Cenkang. Apalagi Wan Serui mungkin gitu saudara. Saya tambah saja satu saudara ya. Cu Yesu Aini gitu saudara. Ya, Sangti Cufuni atau Cu Yesu Cufuni. Apa artinya ini? Aling mana aling dari? Cu Yesu itu Tuhan Yesus saudara. Cufuni itu diberkatilah engkau oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati engkau. Tuhan Yesus berkati engkau. Amin saudara. Ya sekarang kita masuk firman Tuhan saudara. Kita masuk seri khotbah yang luar biasa. Yaitu tahun 2023 adalah tahun bangkit menjadi terang. Tahun apa saudara? Tahun apa saudara? Bangkit menjadi terang. Sebetulnya lengkapnya saudara. Tahun 2023 Tuhan beri tema bangkit menjadi terang sampai ke bangsa-bangsa. Karena ayatnya saudara ingat terlalu sedikit kamu hanya membalakkan umat Allah yang sudah ada Yakub. Tapi Tuhan ingin kita juga jadi berkat bagi bangsa-bangsa sampai ke bangsa-bangsa. Saya percaya itu tema yang luar biasa sekali saudara. Saya ajak saudara bisa tangkap. Saya bersyukur ya karena di PIK ini kan baru 4 bulan. Kalau saya lihat ya saudara sebagian mungkin belum lama mengikuti keluarga Allah. Saya sangat bersyukur salah satunya yang saya sangat bersyukur di gereja kita ini adalah Tuhan menuntun kita itu nyata sekali saudara. Selalu tuntunannya itu terjadi. Tema-tema yang diberikan, rema yang diberikan selalu terjadi. Ya gereja kita tidak dibangun karena keinginan manusia. Saya dulu pengusaha, saya nggak mau jadi pendeta. Tapi Tuhan kejar terus saudara. Ya singkat cerita akhirnya saya serahkan diri untuk jadi pendeta gembala sidang. Banyak sekali di Solo setelah jalan, ya pernah alami juga ya sudah 34 tahun yang lalu. Beli gedung Biskup Setar. Saat itu belum wajar saudara. Gedung Biskup dibeli jadi gedung gereja belum wajar. Tapi karena rema Tuhan, perkataan Tuhan juga terjadi saudara. Nah terus banyak sekali saudara. Ya sampai gedung yang dipakai sekarang kapasitas 45 ribu juga semua karena rema Tuhan. Buat konferensi gereja saya. Mungkin saudara ada yang pernah mengikuti juga. Ya, selalu setiap apa yang dikatakan terjadi. Sejak saudara jemaat ya, keluarga Allah dipik tangkap. Setiap firman jangan hanya sekedar dengar khotbah, jangan. Perkataan Tuhan, janji Tuhan, petunjuk Tuhan. Tangkap, tepuk tangan yang meriah. Kalau saudara berani tangkap, saudara taati saudara, lakukan. Saya jamin saudara akan mengalami kebenaran firman yang luar biasa. Demikian juga saudara dengan tahun ini, tahun bangkit jadi terang, ya sampai ke bangsa-bangsa. Artinya Tuhan itu rindu supaya
gereja, supaya setiap jemaat, saudara semua, saudara ngalami tahun 2023, sekalipun dunia berkata tahun yang lebih gelap daripada tahun 2022. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang mengadakan perbedaan. Tuhan berkata dunia dalam gelap, bangsa dalam kelam. Tapi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita diberi janji terang Tuhan turun atas kita. Kemuliaannya terpancar, saudara. Dan banyak orang berbondong-bondong datang sampai rajanya. Kekayaan, kelimpahan datang. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, lalu jangan lupa sampai ke bangsa-bangsa. Artinya sekalipun kita hidup dalam tahun atau masa yang gelap, kita tidak perlu gelap karena ada terang Tuhan yang menerangi setiap kita. Diterima, diimani. Orang dunia berkata gelap, gak salah karena memang dunia dalam gelap. Tapi kita terima perkataan Tuhan, janji Tuhan. Tuhan terangi hidupku, Tuhan terangi masa depanku, Tuhan terangi bisnisku, Tuhan terangi studiku, Tuhan terangi keluargaku. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Dipercayai, saudara. Bahkan bukan itu, kita bisa bangkit jadi terang. Kita bisa bangkit jadi berkat. Kita bisa bangkit menjadi teladan. Sampai ke bangsa-bangsa yang bertumbuh. Bertumbuh. Justru lebih besar. 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 Bisa enggak, saudara? Bisa enggak? Dunia gelap. Ya sekarang gelap semua ya. Krisis macam-macam enggak. Tapi bisa enggak firman Tuhan tergenapi? Justru lebih besar. Ini gedung ini bukti loh, saudara. Gedung ini bukti loh. Tahun 2019 kita sebenarnya enggak punya tujuan, saudara, untuk cari tempat lagi karena kita baru 1 tahun pakai di Soho, saudara. Ya, tapi Tuhan sendiri yang sodori, Tuhan terus yang bukakan jalan, saudara. Ya, kita setelah berdoa akhirnya kita tangkaplah, kita percaya. Ya, Roh Kudus ingatkan kalau Bapak memberi tempat ini pasti dia punya rencana tersendiri. Pasti bisa gitu, saudara. Ya, kita baru mau melangkah tahun 2022 Ecofix, saudara. Sangat-sangat tidak baik. Yang lain ibadah tutup, kontraktor juga tutup, kita malah bangun. Kita malah bangun. Kita justru bangun. Kita justru bangun. Kita justru bangun. Covid selesai. Justru peresmian. Betul enggak? Ini menjelang selesai. Peresmian. Saudara, baru September. Pertengahan September. Ini 4 bulan. Kalau jemaatnya sudah mulai sekian banyak. Itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Ini saja tempat ini aja bukti. Saudara, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Sejak saudara bisa tangkap. Lah apalagi tema untuk minggu ini, saudara, yaitu breakout, atau sukses besar. Jadi Tuhan sedang berikan firman, bahwa Tuhan ingin membuat setiap kita mengalami breakout, saudara. Mengalami kemajuan pesat, saudara. Ya, sesuatu yang luar biasa. Dalam bahasa Inggris kalau diterjemahkan bisa punya beberapa arti. Misalnya orang yang dalam penjara sedang berjuang keluar dari penjara, secara luar biasa semua kekuatannya. Atau juga saudara, seorang yang dalam waktu yang singkat mengalami kemajuan yang pesat, saudara. Mengalami breakthrough luar biasa sekali, saudara. Nah, itu artinya, saudara. Jadi saya ajak saudara tangkap ini pesan firman Tuhan hari ini. Supaya setiap saudara yang di sana juga breakout, mengalami breakthrough, terobosan yang besar, mengalami kasih karunia yang besar. Saya doakan, saya imani, saya nubuatkan, saya percaya banyak di antara saudara akan nanti saudara bersaksi. Sungguh-sungguh tahun 2023 tahun yang hebat, tahun yang luar biasa, tahun yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya justru percaya tahun 2023 akan menjadi tahun yang luar biasa. Ya, dalam kehidupan kita menjadi tahun yang luar biasa. Justru lebih dari tahun-tahun yang lalu. Ya, saya ajak sekali lagi siapapun saudara, seorang pelajar, tangkap. Saudara akan mengalami terobosan besar di dalam studi saudara. Seorang pengusaha, tangkap saudara. Supaya saudara bisa alami sungguh-sungguh, alami breakthrough luar biasa. Bahkan tadi
sampai ke bangsa-bangsa. Jadi saudara, bukan hanya di Jakarta saja, tiba-tiba dibawa Tuhan breakthrough sampai internasional, sampai bangsa-bangsa. Saudara yang profesional, dokter, percayai saudara, pasiennya bukan hanya orang Jakarta saja, sampai orang luar negeri bisa datang jadi berkat bangsa-bangsa. Tepuk tangannya jangan tanggung-tanggung saudara. Sajak saudara bisa tanggap, saudara bisa percaya sungguh-sungguh, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tuhan sediakan semuanya. Tuhan sediakan pengampunan, keselamatan, tergantung manusia. Mau berani percaya atau tidak? Diterima apa enggak pengampunan yang disediakan? Kalau enggak diterima ya enggak ngalami. Sekalipun sudah diberitakan, sudah disediakan Tuhan pengampunan, ya enggak ngalami. Saudara, sudah disediakan keselamatan. Tergantung kita mau terima, ambil atau tidak. Kalau tidak, ya enggak pernah ngalami. Saudara, itu berlaku untuk semua. Itu berlaku untuk mujizat kesembuhan, untuk kesehatan. Itu berlaku untuk pemulihan rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga. Itu berlaku untuk studi, untuk pekerjaan. Itu berlaku untuk gereja, untuk pelayanan. Saudara, jadi saja tangkap luar biasa. Ya, saya percaya ini akan menjadi tahun yang hebat, tahun yang luar biasa. Kita sedang alami saudara. Saya sendiri, gereja kita sendiri sedang alami. Tuhan sedang buka banyak jalan yang luar biasa sekali. Berikan mujizat-mujizat yang ya bahkan tidak pernah kita pikirkan. Nah, untuk supaya sungguh-sungguh mengalami seperti itu saudara, kita akan belajar ada 3 penjara yang harus kita tinggalkan supaya kita ya bisa bersinar dengan terang luar biasa. Artinya penjara ini yang dimaksud adalah yang memenjara kita, yang menghalangi kita, sehingga kita nggak bisa keluar, sehingga kita nggak bisa bebas, sehingga kita tidak bisa maju. Ada 3 hal yang Tuhan pesan untuk kita bisa terobos, untuk bisa keluar dari situ, sehingga kita sungguh-sungguh bisa diurapi, kita sungguh-sungguh bisa diberkati, kita sungguh-sungguh bisa mengalami janji Tuhan. Yang pertama, saudara, bangkit dan keluar dari penjara kegagalan masa lalu. Saya ulang dulu. Dari apa saudara? Kegagalan masa lalu. Ucapan 1, 2, 3. Kegagalan masa lalu. Sekali lagi. Kegagalan masa lalu. Kita harus bangkit saudara. Bahkan kita keluar dari kegagalan masa lalu. Banyak orang ya pernah sukses. Tapi gagal. Atau memang belum pernah sukses. Gagal. Lalu trauma saudara. Lalu hatinya sudah kecil. Nggak berani lagi mencoba. Nggak berani lagi berjuang. Atau pernah sukses luar biasa. Dan akhirnya gagal, jatuh. Saya lihat banyak orang kadang-kadang seperti itu. Lalu saudara, mintanya sudah down. Mintanya sudah nggak seperti dulu lagi. Nggak berani lagi mulai berkarya. Nggak berani lagi maju saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat keluarga Allah, kalau saudara mengalami seperti itu, saudara bangkit, saudara melangkah keluar dari pengalaman lama yang memenjarakan saudara. Berani maju lagi, berani berjuang lagi, berani berusaha lagi dalam tuntunan Tuhan, dalam karya Tuhan. Saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah. Amin saudara, amin saudara. Itu penting sekali. Saya lihat banyak ya, kalau enggak berani seperti itu sudah enggak bisa apa-apa. Kadang-kadang terus karena mentalnya ya sudah down, enggak siap saudara untuk kegerakan yang besar. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada yang mengalami seperti itu, bangkit lagi, maju lagi. Saat engkau bangkit lagi, saat kau maju lagi, ini kairosnya. Ini waktunya saudara disertai Tuhan. Ini waktunya ada janji Tuhan. Ini waktunya ada pengurapan. Ini waktunya dibuat Tuhan berhasil. Bahkan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan. Saudara, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Mika 7 ayat 8. Jangan bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam kegelapan, Tuhan akan menjadi terangku.
Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ayat ini saudara tangkap. Katakan kepada masalah saudara, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Aku akan bangkit lagi. Katakan saudara, 1, 2, 3. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekali lagi. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Itu biarlah ambil jadi keputusan kita. Saudara, sekali lagi, jangan mau dipenjara dengan pengalaman kegagalan masa lalu. Ini kairosnya, ini waktunya bergerak, bangkit saudara. Baik seorang pelajar, seorang karyawan, seorang pengusaha, profesional, ya pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin kelompok saya, pernah gagal, bangkit. Saatnya mau dipakai Tuhan, jadi terang. Bahkan sampai bangsa-bangsa, bahkan sekalipun duduk dalam gelap. Selama ini sebetulnya ya sudah duduk dalam gelap, nggak ada apa-apa, nggak bisa melihat apa-apa. Hal yang wah prospek ini dan itu saudara, gelap nggak tahu apa-apa. Tapi sekali lagi katakan, Tuhan akan menjadi terangku. Tuhan akan menjadi terangku. Tuhan akan menjadi terangku. Kalau saudara merasa saudara sedang duduk dalam gelap, ya hidupnya sedang gelap, keadaannya sedang gelap, imani, katakan saat ini, Tuhan menjadi terangku. Tuhan menjadi apa? Terangku. Ucapkan saudara, ucapkan. Kelihatannya saudara perlu dibangun dulu itu saudara. Masih kurang gerak saudara. Saya ajari saudara ya. Kalau saudara dengar firman, diam. Tidak apa-apa, tidak salah. Tapi beda. Kalau saudara dengar firman, saudara amin. Saudara percaya, itu iman saudara bangkit. Makin saudara berani, amin. Itu iman saudara makin bangkit. Makin saudara diam ya biasa saja. Firman hanya lewat saja. Paling sampai di otak. Tapi kalau saudara berani ucapkan, mantap, amin. Amin. Terus tanpa sadar, iman saudara itu dibangun. Itu nomor 1. Nomor 2, saudara ya, kalau Tuhan sedang berkata, saudara amin, Tuhan itu suka. Contoh ya, kalau orang tua bilang dengan anak, ya sudah minta apa ya, minta ya sepatu lah, ya, contoh yang sederhana aja. Sudah sekian lama belum diberikan ini sepatu yang ini. Tiba-tiba ayah ibunya berkata, ya sudah nanti malam kita berangkat pergi. Kalau dia tetap diam saja, orang tuanya pikir ini mau enggak toh? Dulu minta-minta, ini kasih kok sepertinya leda-lede, sepertinya mau apa enggak. Beda loh, makasih mami, makasih mami, senang saudara, semangat, orang tuanya senang, betul enggak saudara? Atau kalau saudara pergi kemana luar biasa, bawa dia, orang yang dikasih dia itu ya sudah, diam saja, kasih boleh enggak, itu enggak enak saudara. Tapi wah bagus loh, ini aku suka loh, masa aku senang loh, kau berikan, itu beda. Di hati Tuhan itu beda. Betul? Betul? Katakan sebelah, maka ayo ditanggapi. Ayo yang antusias, katakan dari, ayo saudara, jangan suap. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadikan hidupmu bersemangat saudara. Ya sekalipun sekali lagi pernah jatuh, aku akan bangun pula. Amin. Aku akan bangun pula. Katakan, aku akan bangun pula. Aku akan bangun pula. Jangan terus saudara dalam kejatuhannya saudara. Bangun saudara. Sekalipun selama ini dalam kegelapan, Tuhan menjadi terangku. Terang Tuhan datang atas hidupku, atas keluargaku. Terang Tuhan datang atas keuangan, atas masa depan. Saudara, saya percaya itu luar biasa. Bahkan Amsal 24 ayat 16a dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Mau jatuh 1 kali bangun lagi, jatuh 2 kali tetap bangun, jatuh 3 kali tetap bangkit lagi, jatuh 4 kali, 5 kali tetap bangkit lagi, 6 kali, 7 kali tetap bangkit lagi. Amin. Ada orang gak pernah sukses karena waktu jatuh gak berani bangkit. Dengar, hidup itu gak selalu mulus. Hidup itu tidak selalu semua, pasti ada kelirunya, pasti ada salahnya. Ya, kalau kamu sudah pernah keliru, pernah salah, jatuh, gagal, gak berani bangkit, gak bisa sukses. Orang sukses itu orang yang gigih, orang yang berani bangkit lagi, orang yang berani berjuang lagi, berjuang lagi.
Apalagi ini saatnya Tuhan sedang berfirman. Saatnya Tuhan bangkit. Ini saatnya jadi terang. Ini saatnya diurapi Tuhan. Ini saatnya Kairos datang. Ini saatnya mujizat datang. Ini saatnya dipakai oleh Tuhan. Ini saatnya diberkati. Betul, saudara. Banyak orang itu. Tapi kalau mau berjuang terus. Apalagi ditolong Tuhan. Apalagi ya diperintahkan Tuhan. Pasti bisa berhasil. Saya lihat seorang bernama Musa. Saudara perhatikan. Musa itu luar biasa sekali. Saudara, dia lahir sudah mau dibunuh. Tapi untung Tuhan sudah tolong, saudara. Karena itu waktu ada perintah dari istana. Sebuah anak Yahudi yang laki harus dibunuh gitu, saudara. Ya dihanyutkan di sungai Nil, saudara. Ya ibunya menyembunyikan tapi nggak bisa tahan lama, dilepas. Hanya ditemu oleh putri Firaun. Saya percaya itu bukan kebetulan. Tuhan yang sudah atur. Putri Firaun ada di tempat itu. Betul, saudara. Sehingga harusnya bunuh. Ya, ancaman dari istana. Pertolongan juga dari istana, saudara. Besar, dia sudah sepertinya jaya. Tapi pernah dia lihat bangsanya. Ya orang Yahudi dianiaya oleh ya tentara Mesir. Orang Mesir tentara bunuh, saudara. Lalu dia ketakutan mau ditangkap, saudara. Lari di padang gurun. Berapa lama? Berapa lama? Di padang gurun berapa lama? 40 tahun. Artinya dia sudah dalam gelap. Dia jatuh. Dia gagah. Dia melarikan diri. Sampai di padang gurun gak ada apa-apa. Dulu di istana. Mungkin sudah tidak ada pengharapan. Betul gak? Kalau ada orang jatuh gitu, saudara. Liong gitu. Ada film seperti itu, saudara. Sudah gak terkapar, sudah 40 tahun mungkin sudah gak pikir lagi. Tapi Tuhan datang dalam hidupnya. Musa, bangkit. Musa, kembali ke Mesir. Saudara, dia bangkit. Padahal itu sudah umur 80 tahun. Dia sudah ada dalam kegelapan 40 tahun. Tapi Tuhan punya rencana. Bangkit Musa, kembali ke Mesir. Mesir itu tempat yang menakutkan. Karena dia takut ditangkap, takut dibunuh. Disuruh kembali, saudara. Tergantung Musa. Kalau Musa tetap saja, aku ketakutan kok. Dulu jurusan aku pernah membunuh kok. Aku pulang ke sana lagi, aku pasti ditangkap, aku pasti dibunuh, aku pasti mati. Kalau Musa tetap gitu saja, nggak pernah mau, nggak pernah bangkit hidupnya. Sampai mati ya di padang gurun, nggak pernah bisa bangkit. Saya bersyukur, akhirnya Musa mau bangkit. Dengar perkataan Tuhan, dengar firman Tuhan. Seperti saudara, dengarkan firman Tuhan. Bangkit saudara, lalu berani dia kembali ke Mesir lagi saudara. Sampai Mesir. Dulu tempat yang menakutkan. Sekarang dia punya keberanian dari Tuhan. Sampai di Mesir langsung sukses. Tidak. Firaun tolak. Waktu dia menyampaikan perkataan Tuhan. Izinkan umat Allah pergi. Ditolak, saudara. Iya. Tapi Tuhan turut campur. Tuhan berkarya. Karena Firaun nolak. Akhirnya tulah. Diberikan tulah. Tulah ke satu. Tetap saja gagal. Belum berhasil. Wah, dia dikasih mandali. Tulah kedua. Tetap saja belum berhasil. Lalu terus cari Tuhan kasih tulah ketiga, keempat, kelima. Kalau sampai 5 dia putus asa juga enggak pernah berhasil. Dia tetap saja ya ditolak, gagah, tetap gagah, bangkit. Tuhan tolong lagi, tulah yang berikutnya. Sampai tulah ke-10. Tiba-tiba hidupnya berubah. Hidupnya penuh kemenangan. Jadi ya pemimpin besar yang memimpin bangsanya. Saudara, jutaan orang tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya ingin berkata pada setiap saudara, bangkit. Ini waktunya Tuhan berkata, Tuhan akan tolong. Tuhan yang akan menerangi engkau. Kemuliaan Tuhan akan terpancar dalam hidupmu. Nasibmu akan diubah oleh Tuhan. Hidup masa depanmu. Bangkit. Ini Kairosnya. Bahkan kau akan maju sampai ke bangsa-bangsa. Sampai ke bangsa-bangsa. Sampai ke bangsa-bangsa. Sampai ke bangsa-bangsa. Percaya, ini mandat. Ini waktu yang daripada Tuhan yang luar biasa sekali. Saudara, kalau saudara tangkap, saya percaya itu luar biasa. Hari-hari kita sedang mengalami banyak hal yang luar biasa. Yang kedua, saudara, bangkit dan keluar dari penjara dosa. Kalau tadi pengalaman kegagalan masa lalu, harus berani terobos. Bangkit lagi. Sekarang penjara apa? Dosa.
dosa itu selalu membuat orang itu lemah, membuat orang itu kalah, membuat orang itu hancur. Awalnya saja senang, tapi dosa itu selalu merintangi supaya seorang nggak bisa maju. Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dengar, beban dan dosa yang begitu merintang kita. Oh, sehingga gak bisa maju lagi karena ada dosa, ada beban-beban yang lain, khususnya dosa, saudara. Dan berlomba tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kita. Kalau kita tidak tanggalkan beban dan dosa, kita kalah. Dalam perlombaan pasti kalah, dalam perjuangan pasti kalah, saudara. Jadi pesan dari Tuhan yang kedua, saudara dengar, bertobat, tinggalkan dosa, keluar dari lumpur dosa, jangan terus ada dalam dosa. Dosa akan terus menenggelamkan, dosa akan terus menjerat, dosa akan membuat hidup itu hancur. Keluar dari dosa. Menyesal karena berbuat dosa baik, nyesal saja gak cukup. Harus berani. Keluar, tinggalkan dosa. Perbaiki hidup, saudara. Supaya apa? Mulai jalan dalam tuntunan Tuhan. Supaya apa? Mulai suku-suku, saudara. Lakukan yang diarahkan oleh Tuhan. Hidupmu akan mendapat kasih karunia dan anugerah. Dosa itu bahasa aslinya adalah harmatia. Artinya, saudara, yaitu meleset, nggak kena sasaran. Tuhan sudah beri sasaran hidup yang penuh pengharapan. Tuhan sudah menjadi sasaran bangkit jadi terang. Tapi kalau hidupnya dalam dosa, nggak bisa mencapai bangkit jadi terang sampai bangsa, meleset, saudara. Yang nggak akan bisa kena, nggak bisa maju, saudara. Jadi pesan firman Tuhan, bangkit dari dosa, kehidupan dosa. Katakan, bangkit dari kehidupan dosa, tinggalkan dosa. Amin, saudara. Ya, saya bacakan Hakim-Hakim 20, saudara. Ayat 15-16, pada hari itu diperhitungkan jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu 26.000 orang yang bersenjata pedang. Ya, belum termasuk penduduk Gibea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Dari segala laskar itu ada 700 orang pilihan yang kidal, saudara. Dan setiap orang dari mereka dapat dapat apa, saudara? Mengumban. Dapat apa, saudara? Mengumban dengan tidak pernah meleset sampai selai rambut pun. Saudara coba bayangkan ya. Zaman dulu sekarang beda ya. Dulu pakai senjata perang, betul? Salah satunya umban. Jadi ini mereka tentara-tentara yang sungguh-sungguh hebat, sangat-sangat cekatan, sangat ahli. Kalau umban, saudara, nggak pernah luput, sampai satu rambut saja bisa kena. Jadi orang-orang hebat luar biasa, saudara. Itu seharusnya luar biasa sekali. Tapi kalau saudara nanti baca di rumah kehidupan mereka, akhirnya hidup dalam dosa, akhirnya juga gagal. Mau ahli seperti apapun, akhirnya bisa gagal. Mau modalnya banyak seperti apapun, akhirnya bisa gagal. Mau kedudukan sudah tinggi seperti apapun, akhirnya juga bisa gagal. Kalau hidup dalam dosa. Hari ini sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus ada pesan dari Tuhan, tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Dosanya menjerat. Dosa tidak akan bisa menolong kita. Dosa tidak mendatangkan kebaikan. Lawan dosa. Ya, bangkit keluar dari dosa. Seperti breakthrough, keluar, paksa keluar. Ya, dosa itu nikmat sebentar, menderitanya berat sekali. Ada satu saya ingat ilustrasi ini sore ya. Ilustrasi atau cerita lah, kisah. Ada satu daerah, di situ banyak keranya, saudara. Banyak apanya? Kera lah. Bagaimana orang-orang penduduk bisa tangkap kera di situ? Caranya buat satu tempat yang seperti guci, mulutnya besar, lalu kecil, lalu besar lagi. Ada ya tempat seperti pot bunga juga itu ya. Besar, mengecil, besar lagi, katakan. Besar, mengecil, besar lagi lah.
itu diisi kacang. Yang bawahnya ini diisi kacang. Lalu saudara ditaruh di pohon yang di atasnya banyak kera-kera itu. Ya di bawahnya ditali. Ya jadi pot ini ditali di atas. Bisa lihat, dalamnya ada kacang gitu saudara. Lalu ditinggal pergi saudara. Sementara semua ini pemburu ya kera ini pergi. Ya keranya dari atas mau lihat, kacang. Lalu tapi itu bahaya tinggi. Tapi lama-lama lihat, kacang. Dosa itu gitu loh saudara. Dari sedikit-sedikit akhirnya terpikat saudara. Ya enggak, ayo lihat mata itu. Dek gitu saudara. Lalu lihat lagi, dekat, ngobrol, ngapa-apa. Kacang. Lalu lihat, ada orang enggak? Enggak ada orang. Akhirnya mulai turun. Sampai di bawah saudara. Lihat kacang. Apa yang dilakukan? Kalau sudah sampai di situ. Tangannya ambil. Ya. Tangannya apa? Kalau ngambil kira-kira sedikit atau yang banyak? Ini kera loh saudara. Ada kacang. Ambil yang banyak pasti. Begitu pemburu ini tahu. Ya. Si kera ini ambil banyak. Langsung pukul genderang. Do. Keranya itu kaget, ketakutan. Mau lari tapi nggak mau lepas kacang. Kacangnya tetap pegang. Mau dibuat lari nggak bisa. Lah ini kan ditali di pohon saudara, betul nggak? Jadi dia ini terus mau lari, tapi nggak bisa lari karena tangannya pegang kacang terus. Dia mau lari, tahu ini diburu, ini mau dibantai, tetap nggak bisa lari karena pegang kacang terus. Akhirnya tertangkap, akhirnya disate. Loh, saudara boleh tertawa ya. Kalau berbuat dosa, kalau saudara terus dalam dosa diburu iblis. Iblis itu pemburu. Kalau saudara nggak mau lepas kacang, akhirnya akan dibantai dengan masalah, dengan penderitaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini anugerah Tuhan ingatkan. Kalau ada yang masih hidup dan dosa, masih pegang kacang dosa. Dengarkan. Jangan mau diburu, ditangkap, dibantai. Lepaskan. Belajar seperti Daud. Daud pernah jatuh dosanya dalam sekali. Dia berzina dengan istri anak buahnya. Betul? Dia membunuh anak buahnya dengan licik. Berzina membunuh. Tapi yang bagusnya apa? Waktu ditegur oleh Nabi Tuhan Nathan. Engkau sudah. Dia enggak pakai alasan. Tersungkur. Dia nangis. Dia mengaku, Tuhan aku berdosa. Ampuni aku. Dia janji tinggalkan dosa. Sungguh-sungguh ditinggalkan dosa. Akhirnya dia diampuni. Akhirnya dia dipulihkan. Akhirnya dia dipakai luar biasa. Saya doakan. Kalau ada di antara saudara yang sempat jatuh. Gak usah malu. Semua orang pernah jatuh dalam dosa. Semua. Boleh tanya ya Pak. Pernah jatuh dosa deh? Pernah? Loh ada istrinya berani ngaku. Pernah jatuh dosa. Bapak-bapak. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa angkat tangan. Tuh enggak itu. Istri. Bapak, suamimu berdua. Ya ganti istri siapa yang gak pernah berbuat dosa angkat tangan. Sama pendeta sama saja. Bersyukur ada Tuhan. Yang masih memberikan jalan. Pengampunan. Keselamatan. Hanya pesan Tuhan. Tinggalkan. Bertobat. Jangan berbuat dosa lagi. Tinggalkan dosa. Hari ini akan ada pemulihan. Hari ini akan ada kebangkitan. Hari ini saudara siap dibangkitkan lagi oleh Tuhan. Bahkan dipakai lagi sampai ke bangsa-bangsa. Tepuk tangannya lebih meriah untuk Tuhan saudara. Ya, jangan merasa kuat. Daud saja cinta Tuhan bisa jatuh dosa. Dia raja bisa jatuh dosa. Kita lihat banyak orang top bisa jatuh dosa. Betul saudara? Pendeta top juga sama. Kalau tidak hati-hati bisa jatuh dalam dosa. Cepat bangkit tinggalkan dosa. Yang ketiga, ya, bangkit dan keluar dari penjara kebencian. Emosi yang merusak, kepahitan hati, kecewa. Ada banyak orang juga di penjara oleh rasa kecewa, pahit hati, saudara, sakit hati. Saya katakan banyak, bukan ada. Banyak orang. Itu salah satu membuat anak Tuhan gak bisa bertumbuh rohaninya. Itu salah satu membuat pelayan-pelayan Tuhan gagal
dalam pelayanannya. Nggak bisa tumbuh. Bahkan kadang-kadang gagah, jatuh saudara. Itu salah satunya adalah kecewa, saudara, pahit hati, sakit hati itu banyak sekali. Bahkan sampai undur. Saya nggak tahu tiap saudara. Saudara datang di sini. Mungkin punya pengalaman. Lalu yang nyakitkan hati. Betul? Hari ini firman Tuhan ngajarin kau. Buanglah kepahitanmu. Kepahitan hati. Ya, sakit hati, kecewa. Itu merusak semuanya. Hatimu pasti rusak. Karena simpen pahit kebencian. Betul? Pikiranmu pasti makin lama makin rusak. Mikirnya makin jahat. Mikirnya makin tidak baik. Mulutmu pasti makin lama makin rusak. Perkataanmu pasti makin lama makin rusak. Dan akhirnya perbuatanmu juga makin lama makin rusak. Akan menghancurkan semua. Kesehatan bisa hancur. Orang kena kanker, kena macam-macam itu banyak kan masalahnya di sini. Mayoritas masalah di sini. Benar? Benar? Apapun lah, saudara, sama saja. Akan rusak semuanya. Rumah tangga bisa rusak. Saudara, kesehatan rusak, rumah tangga rusak. Prestasi, studi, pekerjaan, keuangan, perusahaan bisa rusak. Bahkan pelayanan rusak. Semuanya rusak. Benar, itu paling banyak saya lihat. Buat orang tuanya, hatinya jadi rusak. Karena apa? Kecewa. Simpen pahit hati. Bisa enggak? Saat kita merasa sakit bisa. Tapi jangan simpen kepahitan. Saya percaya itu salah satu yang sangat-sangat penting. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tapi membenci saudaranya, ia berada dalam gelap sampai sekarang. Ngomong aku terang, tapi kalau benci dalam gelap. Barang siapa mengasihi saudara, ia berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Belajar saudara, jangan simpan kepahitan. Yusuf diperlakukan kejam oleh saudaranya, betul? Yusuf simpan pahitnya apa enggak? Kalau dia simpan pahit hati, dia enggak bisa diangkat Tuhan. Betul? Kalau dia dianggap sukses, saudaranya datang dibantai. Enggak bisa jadi berkat, enggak bisa jadi terang, betul enggak? Kalau dia pahit hati dengan Potifar yang masuk penjara, diangkat Tuhan, Potifar dibantai. Hanya orang yang hatinya lapang. Hanya orang yang bisa mengampuni. Hanya orang yang tetap bisa mengasihi, bisa dipakai. Kalau saudara ingin mengalami, saudara, break out, terobosan besar. Yang ketiga, buang kepahitan hati. Saudara akan merdeka. Tadi beban dan dosa itu, beban itu banyak seperti ini. Beban dalam hati. Buang, gak ada untungnya. Itu akan sangat-sangat merugikan. Pakailah sinja ini sebagai sarana mempersatu. Orang merayakan sinja, ini mau masuk musim semi, ini musim bangkit, musim lagi bekerja, musim berkarya lagi. Betul, pakailah kesempatan. Saya kemarin malam saudara, kumpul keluarga. Ini Pak Jo Budita di Solo. Dia di Solo, saya ajak semua kumpul. Anak-anaknya, cucu-cucu saya, baik Pak Jo. Lalu yang di Surabaya juga pulang. Lalu juga yang di Solo kemarin kumpul. Makan bersama. Saudara, kelihatannya sederhana. Tapi bagi saya enggak. Saya berusaha itu sedapat mungkin dilakukan setiap tahun. Kenapa? Itu sarana mempersatukan lagi. Di situ berusaha saling mengasihi. Orang tua berbuat lagi, lebih mengasihi lagi. Anak-anak berusaha lagi bisa menghargai, menghormati orang tua. Kalau saudara ada masalah, pakailah sinja ini. Hari ini gak usah lama-lama. Kalau saudara punya masalah dengan keluarga dengar ya saudara. Jangan pulang ke rumah sebelum datangi. Apalagi kalau masalah dengan orang tua. Jangan pulang, cari orang tua dulu.
pakai Sintia, kesempatan yang baik. Minta maaf, minta pengampunan. Saya jamin kalau saudara lakukan akan ada pemulihan. Persaudaraan, datangi. Bukan hanya dengar khotbah, datangi saudara. Percaya saya, selesai ibadah, cari. Kalau ada kepahitan dengan apa? Dengan jawab, datangi. Sarana yang luar biasa. Nanti hari Rabu di Solo kita membuat gebiar Sinja. Ini kan ibadah. Itu gebiar khusus acara Sinja. Ada banyak acaranya saudara. Salah satunya. Ya saya sudah minta jemaat yang beberapa gitu ya. Yang sudah senior, sudah tua-tua. Ya ada diundang datang. Lalu saya pribadi mau memberikan kado penghargaan. Penghormatan orang tua. Sebab kadang-kadang orang salah loh. Ya orang tua itu kadang, wah anakku jadi Kristen. Nanti puho. Orang enggak tahu orang tua. Nanti enggak ini dan nanti enggak kuburan macam-macam lah saudara. Jadi saya ingin beritahu. Tuhan ngajari kita anak-anak. Hormati orang tua. Kalau engkau hormati orang tua. Tuhan berkata umurmu panjang. Dan diberkati oleh Tuhan. Betul. Tuhan berkata sampai itu. Diberkati dan umur panjang. Belajar saudara. Orang tua tadi penyerah anak bagus. Pelihara anak dengan baik. Didik anak dengan baik. Beri teladan yang baik pada anak. Perjuangkan dengan baik. Saudara kalau lakukan sampai masa tuamu. Engkau tetap akan digendong oleh Tuhan. Engkau akan dipelihara. Engkau akan dijaga. Diberkati. Jadi orang tua yang baik. Anak-anak jadi anak yang baik. Jangan kurang ajar. Orang tua itu pengorbanannya gak bisa dihitung. Orang tua itu gak pernah hitung-hitungan. Dulu ngandung kamu habis berapa aku? Ya tahu saudara, gak ada tahu saudara. Sejak kecil makannya berapa gak pernah dihitung. Bahkan mati-matian berjuang. Anak-anak jangan sampai kurang ajar dengan orang tua. Hormati orang tuamu itu harga mati untuk firman. Memang kalau perintah yang dilarang firman ya tidak. Jangan. Tapi hormati itu harus. Dia sudah ditaruh oleh Tuhan. Ditugas oleh Tuhan. Memelihara. Mendidik, betul gak? Hormati supaya orang tua bisa bimbing kamu dengan baik. Ya, lalu dalam acara besok Rabu, saya lakukan seperti perintah Tuhan Yesus. Orang-orang tua sudah diundang, lalu anaknya sudah saya kasih tahu, besok lakukan ya, cuci kaki itu. Jadi sudah orang tua yang akan datang itu, kita sudah siapkan anaknya, kita sediakan baskomnya, termasuk anduk semuanya, nanti datang. Apalagi yang sedang punya masalah. Saya percaya, saya berharap, saya imani. Supaya apa? Ada pemulihan. Hubungan orang tua dan anak. Yang selama ini cinta tapi gak pernah ngomong. Perbuatannya itu juga akan memberkati orang tua. Saya tidak perpanjangan. Karena waktu jalan terus sudah dengar. Yang pertama. Jangan terjebak penjara kegagalan masa lalu. Bangkit. Tuhan akan menyertai engkau. Yang kedua. Jangan terpenjara oleh kehidupan dosa. Buang dosa. Bangkit. Keluar dari lumpur dosa. Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan ampuni. Tuhan akan pakai engkau. Yang ketiga. Saudara. Ya. Jangan simpan kepahitan. Selesaikan sekarang. Sekarang. Selesaikan di hatimu. Pulang dari sini. Cari. Saya doakan. Saya percaya. Saudara akan dipulihkan. Saudara akan diberkati. Keluargamu akan dipulihkan. Hubunganmu akan, dan itu indah, itu jadi harmonis, itu pemulihan yang luar biasa. Pakai kesempatan, selalu supaya keluarga bersatu. Keluarga itu rukun, keluarga itu harmonis, itu bahagia. Saya tidak perpanjangan firman Tuhan, saja bisa pujikan yang tadi, kekuatanku. Tadi nyanyi itu ya, kekuatan. Semua bangkit berdiri ya. Semua bangkit berdiri, datang pada Tuhan. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku. Setia. Katakan kekuatanku dari Tuhan. Bisa keluar dari kegagalan. Kekuatanku dari Tuhan. Bisa keluar dari lumpur dosa. Kekuatanku dari Tuhan. Bisa keluar dari kepahitan. Ajarkan
dikatakan kekuatan dalam hidupku. Katakan dengan yakin saudara. Oh, ada kekuatan dari Tuhan. Katakan, aku percaya ada kekuatan daripadamu Tuhan. Oh, aku bisa dapatkan kekuatan itu. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kau Tuhan penuh kuasa, tak memulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku, takkan goyah. Semua angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Semua angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Mulai berkata-kata pada Tuhan saudara. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Maka Tuhan akan adakan breakout dalam hidup saudara. Tuhan akan bawa saudara terbang tinggi. Tuhan akan bawa saudara bangkit untuk jadi terang. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Terima janji Tuhan saudara. Terima janji Tuhan. Katakan aku percaya Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Kau yang berjanji mengenapi janji. Kau yang berjanji tidak pernah lalai. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun keadaannya, aku percaya Tuhan dengan firman-Mu ini. Dan terus berkata-kata pada Tuhan. Kalau saudara sempat kalah kegagalan, Tuhan terima kasih. Aku mau bangkit. Aku mau tidak mau terus duduk dalam kegelapan. Aku tidak mau terus dalam keputusasaan. Aku mau bangkit Tuhan. Aku mau berjuang lagi Tuhan. Oh, urapi aku Tuhan. Berilah kekuatan yang baru. Berilah pengurapan kemenangan. Berilah pengurapan keberhasilan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Saudara yang Tuhan bicara ada dosa. Kata Tuhan, ampuni aku. Sudah berbuat dosa. Simpan dosa sampai sekarang. Ampuni Tuhan. Saat ini aku ambil keputusan. Aku berjanji buang dosa. Tinggalkan dosa. Mau berjalan. Ikut Tuhan yang benar. Ikut firman Tuhan. Oh Tuhan, angkat aku Tuhan dari lumpur dosa. Ampuni Tuhan. Pulihkan Tuhan. Oh Tuhan, berkarya lebih lagi. Oralah pasataralam datang sungguh-sungguh dengan hati yang jujur dan tulus. Bahkan seorang simpan kepahitan sampai sekarang. Mungkin orang gak ada yang tahu, pasanganmu tidak tahu, tapi saudara Tuhan tahu. Tapi kecewa itu merusak hatimu, itu menghancurkan hidupmu, membuat kau menderita. Buang kepahitan saudara, buang kepahitan, taruh di bawah kaki Tuhan. Minta Tuhan sama, beri hati yang bisa mengampuni, beri kasih agape. Tuhan dengarkanlah setiap doa. Tuhan berilah kekuatan, berilah pertolongan, berilah iman, berilah Tuhan kemenangan. Bangkit di dalam Tuhan, bangkit dalam Tuhan, berjalan dalam Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkanlah dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh. Yang sakit terima kesembuhan. Di mana saudara, apapun sakit penyakit sembuh. Kanker, tumor disembuhkan. Saya rasa Tuhan berbicara. Ada yang sakit kanker, tumor, dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun sakit penyakitnya, sama Tuhan, sembuh. Mujizat Tuhan terjadi. Orang apa yang jalan buntu, Tuhan buka jalan. Yang butuh mujizat Tuhan, berilah mujizat-Mu. Tuhan, tangan-Mu turun. Kami angkat tangan, Engkau turun tangan Tuhan. Engkau yang membuktikan kebenaran-Mu. Orang lapa sakara lapa sakara lapa. Kira lapa sakara lapa. Oh
dengarkan doa. Oh, kabulkanlah doa. Bahkan lebih daripada yang bisa diminta. Berilah mujizat-Mu dalam rumah tangga. Dipulihkan pernikahan, dipulihkan dalam studi pekerjaan keuangan, dipulihkan. Orang lama kehidupan dipulihkan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami akan kembali dan kami membawa pengurapan-Mu. Kami akan lakukan firman dan kami akan mengalami kebenaran firman. Kami bangga punya Allah yang hidup, yang berbicara, yang memberikan nasihat, yang menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, pelayanan dan kesaksianmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, seluruh kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin.